Pendahuluannya direncanakan menyampaikan materi dari praktikum mikrobiologi pada materinya pembuatan media biakan dengan durasi waktu yang direncanakan 30 menit menggunakan model pembelajarannya discovery learning. RPP ini untuk pendahuluan kurang lebih 5 menit, kemudian untuk di bagian intinya nanti sekitar 10 menit, kemudian di bagian inti tadi yang pengumpulan data, kemudian pengolahan data dan pembuktiannya 5 menit, lalu menarik kesimpulan 5 menit dan penutupnya 5 menit. Baik, pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini bisa bertemu dengan teman-teman siswa tercinta di kelas 11-9. Bagaimana kabar semuanya? Baik, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu minta ketua kelas kita, Pak Angga ya, untuk memimpin doa. Baik, teman-teman, mari kita sebelum belajar menundukkan kepala kita, saya berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih banyak Pak Angga. Lingkungannya lembah, baik. Kemudian coba Pak Agus. Pak Agus mungkin ada yang ingin disampaikan. Ini kira-kira penyebabnya apa? Kok bisa ada tumbuh jamur? Mungkin ada makanannya buat jamur tersebut. Ada makanan. Ya, betul. Ya, jawaban dari teman-teman semuanya sudah betul ya. Di sini ada jamur, ada bakteri. Kenapa bisa tumbuh? Karena kondisinya yang lembab atau mungkin tadi yang Pak Agus sampaikan bahwa di situ ada makanan untuk bakteri maupun jamurnya. Nah, apakah sempat terpikir oleh teman-teman kita bisa membuat makanan tertentu atau khusus untuk menumbuhkan bakteri atau jamur? Bisa, Bu. Bisa, ya, baik. Selanjutnya di sini teman-teman bisa melihat lagi gambar selanjutnya, ada 3 buah gambar di sini. Nah, kira-kira dari 3 gambar ini masalah apa yang dapat teman-teman identifikasi dari gambar ini? Itu gambar apa, Bu? Kok putih dingin gitu? Sebelumnya ada yang pernah lihat gambar ini? Sudah. Cawan Petri, Bu. Cawan Petri, Bu. Iya, teman-teman bisa melihat ya di sini ada 3 perbedaan, di mana kalau dilihat di area yang paling kiri ini kira-kira di cawan petrinya ini ada media biakannya kan ya. Nah itu ada bakterinya atau tidak? Coba dibandingkan dengan yang gambar tengah atau gambar paling ujung. Yang tengah jernih ya. Yang tengah belum jernih. Tidak terlihat. Yang kanan sepertinya warna pink, pertumbuhan pink. Yang tengah bening. Iya, betul semuanya ya. Nah, kira-kira menurut teman-teman apa yang membuat hasil dari gambar ini berbeda-beda? Ada sesuatu yang tumbuh, Bu. Ada sesuatu yang tumbuh. Ya, jadi di dalam cawan petri ini, contohnya yang tengah, teman-teman bisa lihat di situ ada media biakannya, tapi tidak ada yang tumbuh. Kemudian di kiri dan kanan ada koloni yang tumbuh. Nah, bagaimana cara kita menyiapkannya? Nah, teman-teman nanti bisa melihat ke slide selanjutnya. Di sini nanti tujuan dari materi kali ini, teman-teman targetnya bisa menjelaskan pengertian media biakan, kemudian mengklasifikasikan media biakan berdasarkan bentuk, komposisi, dan fungsinya, lalu mengidentifikasi komposisi media biakan tersebut. Nah, berdasarkan gambar yang tadi, teman-teman hari ini akan melakukan terlebih dahulu pendalaman secara teoritisnya. Mungkin nanti di pertemuan kedua, baru teman-teman akan melakukan proses sterilisasi begitu.
Tapi untuk menunjang ke proses pembuatan media, hari ini diagendakan teman-teman akan Ibu bagi kelompok, kemudian akan ada diskusi kelompok untuk mencari informasi terlebih dahulu jenis-jenis media, kemudian identifikasinya seperti apa, ini untuk persiapan di pertemuan kedua. Begitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum ada, Bu. Belum, Bu. Tidak ada, Bu. Baik. Kalau belum ada, Ibu lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, nanti teman-teman akan Ibu bagi kelompok, tetapi sebelum bergabung ke kelompoknya ini ada beberapa gambar dari produk pabrik dari media biakan ya. Di sini teman-teman bisa lihat ada yang macam-macam mereknya, kemudian ada macam-macam jenisnya. Nah, nanti melalui diskusi kelompok, teman-teman akan Ibu bagikan masing-masing wadah dari media biakan ini, kemudian teman-teman akan melakukan identifikasi dan mengeksplorasi dari media tersebut, apa isinya, bagaimana nanti proses membuatnya, bagaimana proses sterilisasinya, seperti itu. Kata kunci pertama terlebih dahulu, untuk jenis media biakan yang sebelah kiri atas, ini kata ketiga atau kata akhir dari setiap nama medianya, jika teman-teman lihat ada kata agar. Nah, maka kategorinya adalah termasuk ke dalam media padat. Sedangkan di yang bawah sini, kata terakhir dari nama medianya ada kata broad. Maka kata kuncinya media tersebut merupakan media cair. Seperti itu. Baik, Ibu akan bagi kelompok terlebih dahulu. Siapa yang akan menjadi kelompok 1? Nanti untuk kelas ada 6 kelompok ya. Baik, kelompok 1 ketuanya mau siapa? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya. Kemudian kelompok 2. Munira. Baik, 3 tadi ada Bu Asih ya. Lalu yang keempat? 16, Bu. Baik. Kelompok poinannya? Agus boleh, Bu. Satu lagi ketua kelompoknya. Siapa yang mau bersedia menjadi ketua kelompok? Enggak, Ibu tunjuk ya. Ada Ibu Evi ya, Bu ya. Baik. Silakan untuk teman-teman yang lain nanti bergabung dengan ketua kelompoknya. Nanti ada 6 kelompok, karena kelas kita ada 32 siswa, maka nanti satu kelompoknya ada yang 5 dan ada juga yang 6 orang. Baik. Kemudian sebelum teman-teman melakukan identifikasi secara teori, Ibu sampaikan dulu tadi ya sudah media itu berdasarkan bentuknya ada media padat, media semi padat, dan media cair. Sedangkan berdasarkan komposisinya ada media alami, sintetik, dan semi sintetik. Lalu berdasarkan fungsinya ada media umum, media perkayaan, media selektif, media diferensial, media identifikasi, media pengujian, dan media perhitungan. Nanti teman-teman bisa melakukan eksplorasi atau mencari informasi seperti apa maksud dari bentuk media, komposisi media, dan fungsi media ini. Baik, kita masuk ke sesi diskusi kelompok. Di sini Ibu sudah membagikan link, ada 6 link yang bisa teman-teman akses. Jadi nanti dibagi-bagi untuk kelompok 1, tadi kelompoknya Bu Asnaniar ya, akan melakukan identifikasi terhadap media biakannya namanya nutrien agar. Kemudian untuk kelompok 2 nanti akan melakukan identifikasi dari media triptik soy broth. Lalu kelompok 3 mengidentifikasi media Sabarodextrose agar. Kelompok 4 mengidentifikasi lactose broth. Kemudian kelompok 5-nya mengidentifikasi McConkey agar, dan kelompok 6-nya mengidentifikasi Brilliant Green Bile Broth. Baik,
Sampai di sini untuk teknis diskusinya ada yang mau ditanyakan? Yes, Bu. Ya, itu sudah jelas ya. Baik. Selain itu, selain dari link ini, kami juga sudah menyiapkan di dekat tempat duduk kalian masing-masing. Di sana ada contoh ya media seperti ini bentukannya. Nah, nanti teman-teman tinggal mengidentifikasi di bagian etiket label di sini, mulai dari nama medianya, kemudian tanggal kadaluarsanya kapan, lalu nomor lotnya berapa, dan komposisinya apa, serta jenisnya apa, fungsinya apa. Nah, panduan untuk melakukan diskusinya Ibu sudah kirim di Google Classroom kalian. Ada LKPD untuk disediakan. Baik, nanti setelah teman-teman berdiskusi, maka akan kami minta melakukan presentasi kelompoknya. Nah, ini dia bentuk LKPD-nya. Sudah bisa diakses semuanya LKPD-nya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Ya, bisa teman-teman lihat. Kemudian di sini tuliskan identitasnya terlebih dahulu, kelasnya, kemudian kelompoknya, dan tanggal pelaksanaannya dituliskan hari ini. Kemudian ini dari hasil slide yang Ibu tampilkan sebelumnya, silakan oleh kelompok dituliskan kira-kira masalah apa yang muncul dari ketiga gambar ini. Kemudian untuk LKPD yang keduanya, dijelaskan oleh teman-teman apa yang dimaksud dengan media biakan, lalu bagaimana caranya agar media biakan tersebut siap untuk digunakan dalam analisis mikrobiologi. Lalu tadi sudah Ibu bagi ya kelompoknya dan sudah disampaikan juga tentang link untuk bahan diskusi pengumpulan data dari setiap kelompoknya. Kemudian setelah membuka link tersebut atau setelah teman-teman melihat tampilan botol wadah media ini, teman-teman nanti bisa melakukan identifikasi atau informasi penting apa yang harus diselidiki dari media biakan ini. Terdiri dari nama medianya apa, nomor lotnya berapa, preparasinya bagaimana, tanggal kadaluarsanya kapan, bentuk medianya apa, fungsi media tersebut untuk apa, pH-nya berapa, lalu proses sterilisasi dan komposisinya. Kemudian berdasarkan diskusi nanti, teman-teman harus mengisi lagi di LKPD tentang bahan dasar apa yang harus ada pada media biakan. Kemudian nanti Ibu akan meminta teman-teman untuk melakukan presentasi. Ya, nanti setelah presentasi akan diminta membuat satu evaluasi dari klasifikasi jenis-jenis media biakan saja. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Bila tidak ada, silakan teman-teman melakukan diskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Ya. Kelompoknya Bu Asmadiar ada kesulitan? Yang ditimbang ini Bu sesuai berapa yang harus dibuat? Apa harus dibuat medianya, Bu? Oh enggak, untuk kali ini hanya mengidentifikasi medianya dulu. Nanti untuk pembuatan medianya nanti di pertemuan kedua. Begitu ya. Untuk kelompoknya Bu Bulan, Bu Sixtin ada kendala diskusinya? Bagaimana? Lancar? Lancar, Bu. Alhamdulillah. Oke, baik. Bu Rika, boleh nggak saya pegang-pegang itu apa dalam agarnya itu boleh nggak? Kalau kelompok kami ingin lihat itunya seperti apa teksturnya begitu, boleh tidak Bu? Oke, baik. Untuk pertemuan pertama ini teman-teman baru mengidentifikasi dari luar dulu ya. Nanti untuk pertemuan kedua, baru teman-teman akan membuat media, tentunya diperbolehkan membuka botol medianya, lalu melihat teksturnya seperti apa, karena betul sekali ada perbedaan tekstur dari setiap mereknya.
bagus sekali Ibu Munira sudah berinisiatif, penasaran seperti apa dalamnya ya. Itu betul sekali, ada perbedaan karena ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk granul. Namun Ibu sarankan tidak untuk dipegang langsung oleh tangan karena kenapa? Media ini bersifat hidroskopis. Jadi kalau terlalu lama terbuka atau malah sengaja dipegang akan membuat menggumpal padatannya sehingga akan menyulitkan ketika kita melakukan proses pembuatan medianya. Sabar ya, kita tunggu ya di pertemuan kedua. Ya, Bu. Ya, baik. Baik. Bahasanya kok sulit amat, Bu. Di botolnya ada banyak, yang dipakai yang mana? Oh, pakai yang bahasa Inggris saja. Saya lupa menyampaikan tadi. Bagus. Ada yang sudah menemukan masalah dalam membaca di labelnya nih. Di labelnya betul ada bahasa Inggris, ada bahasa Itali, Jerman, kemudian Rusia. Teman-teman dipilih saja yang bahasa Inggris yang general ya, sehingga bisa mudah untuk difahami nantinya. Baik. Kelompok yang lain bagaimana? Ada kendala? Oke, jika tidak ada kendala, jangan lupa ya hasilnya dituliskan di LKPD ini. Dituliskan seperti apa hasil diskusinya, nanti akan ada sesi presentasi. Baik, nanti LKPD ini teman-teman silakan upload ke Google Classroom masing-masing. Nanti ke kantung tugas yang LKPD Media biakan, kemudian nanti saat presentasi akan Ibu bantu tampilkan hasil diskusi kelompoknya. Ya, bagaimana? Apakah semua kelompok sudah selesai melakukan diskusinya? Ada yang mengalami? Belum, Bu. Belum, Bu. Baik. Ada kendala boleh bertanya ke Ibu ya. Ya, silakan teman-teman satu kelompoknya aktif berdiskusi agar mengetahui secara langsung dan terlibat aktif juga dalam diskusi ini agar diharapkannya teman-teman semua paham tentang materi hari ini. Untuk membaca expired date-nya gimana, Bu? Year apa day-day apa iya tipenya? Iya, untuk membaca expired date-nya bisa melihat di situ ada yang gambar jam berpasir. Nah, itu artinya expired date. Tapi kalau di yang mereknya Merck, itu teman-teman bisa melihat ada tulisannya expired date. Untuk penulisan tanggalnya disesuaikan saja dengan yang tampak pada labelnya, pada stikernya. Jadi tidak ada format baku, harus tahun, bulan, atau tanggalnya, begitu. Baik, apakah sudah selesai diskusinya? Sepertinya kelompoknya Bu Teti sudah selesai ya, Bu? Atau kelompoknya Pak Agus sudah selesai? Mungkin boleh kelompok Pak Agus dulu, Bu. Sudah, Bu. Sudah diupload ya? Iya. Baik. Ini, tadi Pak Agus kelompok berapa ya, Pak? Kelompok 5. Kelompok 5. Kan kelompok judulnya ya, baik. Kelompok 5. Ya, MCA medianya. Saya media MCA. Ya, baik. Nah, ini kelompoknya Pak Agus sudah mengumpulkan LKPD-nya. Kita minta kelompok Pak Agus pertama untuk melakukan presentasi terlebih dahulu. Media ini media MCA ya, berarti medianya tadi udah dijelasin media agar, mekongke agar, sepertinya ini media ini ya Bu ya, khusus untuk E. coli ya Bu ya. Betul. Nah, nomor lot udah, nomor expired date-nya udah, preparasinya udah. Cuma di sini berapa
rencana yang mau dibuat, Bu? Apa tetap mau dalam liternya? Di Ya, sini nanti masih membuat, dalam 1 liter. ya nanti semua kelompok di pekan depan akan membuat dalam jumlah 1 liter. Jadi Iya, berarti betul ya Bu ya. Saya bikin cuma 1 liter per liternya preparasinya. ya, baik. Kemudian bisa disebutkan berapa preparasinya? Di sini Ya, udah ketemu. Preparasinya berapa? 50 kan tadi. dua 2,5 gram apa ya Bu ya? Oh ya, coba dilihat di bagian preparation direction-nya. Untuk yang McConaughey itu lihat lagi berapa, 5 atau 50 gram per liter. Oh iya salah baca. Berarti kirain setengah liter ya. Berarti ya per liter ya tadi lupa Bu. Per liter, baik. Kemudian dari diskusi kelompoknya Pak Agus tadi, untuk media McConaughey ini termasuk ke dalam bentuk media apa? Media selektif ya Bu, karena bakteri di situ ditulisnya bakteri E. coli Bu. Ya betul, itu untuk fungsinya selektif ya, namun secara bentuk medianya termasuk ke dalam yang mana? Agar, bentuknya media agar, ada tulisan agar belakangnya ya. Bu, padat berarti ya Bu ya. Ya betul, baik. Baik, dari kelompok lain ada yang mau bertanya ke kelompoknya Pak Agus? Saya Bu. Ya silakan Ibu Asnaniat, kelompok 1 ya. Berarti setelah kita ditimbang ini nanti selanjutnya medianya ini apakah langsung kita tambahkan Aquades atau dilanjutkan seperti apa Pak Agus? Ini seperti media agar ini karena agar berarti larutnya pakai air panas ya Bu ya. Sepertinya. Ya betul. Karena kalau pakai air biasa mungkin agak sulit ya Bu ya. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih kepada Pak Agus yang sudah presentasi, kemudian Bu Asnaniat juga yang sudah memberikan pertanyaan untuk kelompoknya Pak Agus ya. Baik, sesi diskusi kelompoknya sudah selesai. Mari kita simpulkan. Jadi dari hasil pembelajaran kali ini, kesimpulannya, ada yang bisa menarik kesimpulan? Beda media, beda ini ya Bu ya, preparasinya Bu. Ya betul, beda media, beda preparasi, kesimpulannya, kemudian beda peruntukan. Medianya, beda kalau pembuatan media dilihat peruntukan. dari, kalau mau membuat media dilihat dari labelnya. Ya, betul Bu Asnanian. Baik, terima kasih atas responnya ya. Jadi betul sekali, jadi simpulan dari pertemuan kali ini adalah beda media, beda nama, beda preparasi, kemudian beda komposisi dan segala macamnya. Oleh karena itu, dalam hal pembuatan media, teman-teman harus selalu membaca etiketnya dengan tepat. Begitu ya. Baik. Kemudian di akhir pertemuan ini, ada kuis untuk mengetahui
sejauh mana pengetahuan teman-teman dalam pembuatan media, silakan bisa diakses kuisnya. Sudah Ibu share juga link kuisnya di Classroom, boleh diakses oleh teman-teman. Baik, kuis ini bisa dikerjakan paling lama 15 menit setelah pembelajaran ini kami tutup. Jadi masih ada waktu untuk melakukan kuisnya dan nanti akan Ibu lihat hasilnya dan akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti teman-teman silakan melihat video tutorial dari pembuatan media biakan di YouTube-nya Laboratorium Mikrobiologi. Di sana bisa langsung dimasukkan keyword dari pembuatan media biakan atau nanti bisa klik di channel atau di tautan ini. Kemudian tugas selanjutnya yang harus dikerjakan di rumah adalah membuat bagan kerja untuk praktik minggu depan, karena minggu depan teman-teman sudah langsung membuat media biakannya. Untuk format laporan khususnya sudah Ibu share juga di Google Classroom, jadi silakan diakses kemudian dikerjakan di rumah. Baik, alhamdulillah sesi pertemuan kali ini sudah cukup. Terima kasih atas segala perhatiannya, atas segala keaktifannya. Ibu harapkan nanti di pertemuan pekan depan sudah mulai praktik, teman-teman lebih aktif lagi, lebih antusias lagi, karena ini merupakan dasar dari praktik mikrobiologi, bagaimana kita membuat media biakan, itu akan menentukan kualitas dari hasil analisis kita. Baik, sampai di sini Ibu minta kepada Pak Angga untuk memimpin doa sebelum kita selesai melakukan pertemuan pada pagi hari ini. Baik. Angganya nggak bisa. Pak Angga bagaimana? Ya. Angga nggak bisa kayaknya, Bu. Oh ya, baik. Kalau begitu, baik teman-teman, mari kita setelah pelajaran ini berdoa, meletakkan dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Pak Angga. Demikian pertemuan hari ini. Semangat selalu, semoga sehat terus dan bahagia. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Ibu tunggu upload terakhir dari LKPD-nya karena tadi ada beberapa yang masih harus diperbaiki dan dilengkapi. Silakan di-resubmit ulang, kemudian kerjakan tugas untuk pekan depan. Sampai ketemu pekan depan, semoga kita dalam keadaan yang lebih baik dari hari ini. Sehat selalu, terima kasih. Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf karena saya tadi otak-atik gambar background itu kok terus videonya tidak bisa muncul. Jadi mungkin harus minta di restart lagi untuk komputernya. Oke, enggak apa-apa. Sebelumnya mungkin Bu Erna mau menginformasikan waktunya sudah sesuai, Bu Erna? Ya Bu, ini waktunya sudah sesuai Bu. Tadi mulainya 9.45, ini berakhir 10:15. Pasti 10 menit Bu. Ya, terima kasih. Kesesuaian antara mulai dari awal itu durasinya sudah sesuai. Ya, terima kasih Bu Erna. Bu Rika, ya. Pada prinsipnya sudah bagus Bu Rika untuk peer teaching pada kesempatan pertama di hari ini. Satu hal mungkin yang saya tanggapi dulu kaitannya dengan settingnya belum seperti kalau pembelajaran yang sebenarnya Bu Rika. Jadi masih memanggil dengan teman-teman begitu ya. Jadi harapannya nanti untuk yang menyampaikan setelahnya mungkin settingnya seolah-olah seperti di kelas yang sesungguhnya seperti itu. Kemudian tadi menggunakan model discovery ya Bu, discovery learning.
Iya, Bu. Saya untuk stimulasi tadi sudah muncul juga, jadi guru sudah untuk pendahuluan ya, jadi sudah menanyakan kesiapan siswa, kemudian memberikan persepsi, motivasi, dan juga sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Mohon maaf, mungkin untuk garis besar kegiatan pembelajaran tadi juga sudah ada, Nji. Ya. Kemudian yang ketika masuk di kegiatan inti untuk problem statement, ya, tadi di persepsi juga sudah muncul statement yang menggiring kepada anak-anak untuk berpikir seperti itu. Tadi kan disampaikan roti begitu ya, roti yang sudah basi dan juga susu kalau tidak salah. Ya. Nah, jadi problem guru di sini atau Bu Rika di sini sudah menggiring anak-anak untuk menuju ke poin permasalahan apa sih yang akan kita pelajari pada kegiatan ini begitu. Ya, kemudian untuk kegiatan selanjutnya untuk data collection di sini Bu Rika juga sudah memberikan informasi, hanya kemudian ada agak kesulitan ketika yang disampaikan itu harusnya luring tetapi secara daring begitu, jadi aktivitas kelompok itu kemudian menjadi tidak nampak begitu ya Bu. Tapi saya yakin ya Bu Rika kaitannya dengan pengelolaan ini sudah bagus ya. Kemudian untuk processing data tadi juga sudah ada pembimbingan ketika anak-anak melakukan diskusi kelompok. Jadi Bu Rika selalu selalu bertanya kepada audien atau kepada peserta didik apakah ada sesuatu yang perlu dikonfirmasikan seperti itu. Jadi ketika anak-anak itu diskusi kelompok, maka memang guru itu tidak kemudian diam saja atau melakukan aktivitas lain. Jadi guru itu juga harus memantau kegiatan tersebut supaya anak-anak di dalam berdiskusi itu selalu terkontrol. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Rika. Kemudian untuk kegiatan verifikasi tadi juga sudah ada presentasi dari salah satu kelompok, meskipun mohon maaf saya tadi tidak begitu melihat dengan jelas siapa yang mau presentasi terlebih dahulu seperti itu. Kemudian untuk generalisasi, untuk tadi sudah diawali dari siswa, tadi Pak Agus Siswono sudah memberikan, kesimpulan hari ini adalah apa, begitu itu sudah muncul. Ya, saya kira sudah baik untuk peer teaching dari Bu Rika. Mungkin itu saja Pak Yuni. Mohon maaf saya tidak bisa open kamera ini. Monggo Pak Yuni. Ya, terima kasih Bu Tete atas saran masukannya. Bu Rika, ya izinkan saya berdiskusi dengan Bu Rika, mencoba untuk memotret, menyampaikan apa yang saya amati dari saat Bu Rika tampil tadi. Ini mengajar di SMK ya? Di SMK. SMK. Analis kimia. Analis kimia. Bu Rika background-nya nopo? Sarjana Sains Biologi, Pak. Murni ya? Ya, betul, ini memang yang harus menjadi PR ya, harus dikuatkan mungkin karena
terus terang saya tidak menangkap yang pertama ketika pembelajaran ini struktur pembelajarannya itu saya tidak menangkap seperti apa alur pembelajarannya itu tidak nangkap. Kemudian titik pusat materi inti pelajaran itu tidak menangkap saya, sehingga ketika terjadi proses pembelajaran tadi serba apa ya, serba gamang gitu loh. Saya melihat serba gamang pembelajaran itu karena tidak ada titik pusat materi yang dipelajari hari ini. Saya menangkapnya itu, Bu. Tadi kemudian saya berpikir-pikir ini mengajar di SMK kelihatannya kok fokus mikro, mungkin basicnya murni ya, benar ya, basicnya murni ya. Ya memang itu PR ya, PR mungkin kalau teman-teman dari kependidikan karena sudah terbiasa berlatih dalam pembelajaran sehingga alur mengajar atau alur belajar anak, alur proses pembelajaran itu akan lebih nampak. Tadi ketika awal, inti, penutup itu memang mencoba dibikin, tetapi apa ya, agak campur begitu, sehingga tidak begitu nampak. Oke, beberapa Bu Rika mungkin untuk meningkatkan. Yang pertama, Bu Rika itu harus jelas. Hari ini mau yang dipelajari itu apa? Saya tidak menangkap yang dipelajari itu apa. Apa Bu Rika yang mau dipelajari apa hari ini? Ya Pak, tadi di saat presentasi disampaikan sebetulnya di bagian tujuan ada tentang media biakan. Jadi mencari pengertian media biakan, kemudian mengklasifikasikan media biakan dan mengidentifikasi komposisi dari media biakan yang dipelajari, Pak. Oke, itu kan yang 1, 2 tadi Ibu menayangkan slide keberapa tadi sudah selesai tadi. Ada slide tentang apa macam media, jenis media itu. Itu ditayangkan slide itu sudah selesai itu. Tujuannya sudah tercapai. Ya. Bagian komposisi masuknya di diskusi Pak tadi. Jadi sebenarnya kalau saya menangkap dari pembelajaran Bu Rika itu, yang sebenarnya bagus diangkat itu justru adalah kaitannya dengan bagaimana karakteristik dari media untuk isolasi mikroorganisme. Karena tadi yang disampaikan Bu Rika itu kan ada beberapa bahan untuk membuat media ya. Tadi yang didiskusikan ada MCA, apa itu? Konkai agar ya. Ya. Ada juga mungkin media chicken broth, ada macam-macam. Tapi intinya anak itu kan mau belajar media ini atau bahan untuk membuat media itu yang masih dalam botol itu seperti apa toh kan gitu. Nah, sebenarnya itu tujuannya sebenarnya itu bagaimana karakteristik media untuk membuat biakan atau media untuk penumbuhan mikroorganisme itu. Bagaimana karakteristik media itu? Itu sebenarnya yang didiskusikan kan menarik. Misalnya komposisinya apa? Pertama nama medianya apa? Komposisinya apa? Dia digunakan untuk apa? Mikroorganisme apa yang tumbuh? Mengapa mikroorganisme itu tumbuh di media ini? Bagaimana cara membuat media dari bahan dari media tadi? Bagaimana caranya? Itu akan menarik, Bu. Karena anaknya melihat itu terus diskusi menarik. Ya, kalau di lapangannya seperti itu, Pak. Ini mepet waktu kayaknya saya jadi seperti itu. Jadi tidak melihat media itu. Jadi kelompok satu mencermati, oh ini namanya media ini Konkai agar. Fungsinya untuk menumbuhkan enterobacterium, untuk Escherichia coli, apalagi apalagi dia mengandung pepton, laktosa, apa? Oh ini untuk ini ya. Cara membuatnya begini ya. Anaknya mencoba belajar dari situ. Dan nanti dia ungkapkan. Terus nanti pertemuan berikutnya dia baru bikin kan gitu loh. Nah ini kan tidak tadi tujuan pembelajaran hanya satu. Bagaimana karakteristik dari satu media agar itu. Terus itu apakah
dapat untuk menumbuhkan seluruh mikroorganisme. Nah, itu harus dibikin skenario-nya. Dari pendahuluannya apa ya yang menarik. Mungkin dimunculkan ada tadi yang orientasi awal kan ada 3 gambar kan itu. Iya betul, ada 3 gambar. Itu gambarnya yang nampak itu kan hanya yang, kalau di tempat saya yang kanan ya, yang sebelah kanan, yang warna merah. Yang warna merah itu Escherichia coli ya, Escherichia coli, karena laktosanya bisa dipecah ya, jadi asam itu ya. Nah, itu kan hanya itu saja yang nampak. 2 yang tengah sama kiri itu namanya not invisible. Media kan harus invisible, harus terlihat sampai di, karena itu kalau enggak cermat, jadi harus dipilih betul. Terus dari orientasi itu apa? Pertanyaannya apa kok dari orientasi? Jangan, kalau Ibu bisa dengan pertanyaan yang mudah. Anak-anak, apa yang menarik dari gambar yang Ibu sajikan ini? Apa yang bisa dipelajari lebih lanjut? 3 foto tadi dalam 1 slide tadi itu belum memunculkan, Bu. Apa tadi yang menarik ya? Belum. Tapi kalau Ibu misalnya ada jamur, ada bakteri, ada macam-macam ya, terus di bawah apakah mikroorganisme ini dapat tumbuh pada semua media? Nah, itu misalnya ya. Nanti pertanyaan itu muncul di slide itu. Apakah seluruh mikroorganisme dapat tumbuh pada setiap media? Atau nanti pertanyaan, apakah suatu media hanya ditumbuhi mikroorganisme tertentu? Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar hal itu melalui suatu media untuk tumbuhnya mikroorganisme. Ibu sudah membawa beberapa media untuk pertumbuhan bakteri yang akan kita pelajari. Atau kalau enggak ya, Ibu sudah share beberapa produk dari satu media untuk menumbuhkan bakteri. Anda akan mencermati hal itu, kan itu. Nah, terus nanti di Bu, kan mereka kan kegiatannya kan ada stimulasi tadi ya. Ada stimulasi, enggak ada persoalan, ada mengumpulkan data. Lah mengumpulkan data kan membaca produknya itu, membaca botolnya itu ya. Nah, dari membaca botol itu ada tabel, Bu, di bawahnya. Dari tabelnya itu komponennya apa saja. Pertama nama medianya, fungsinya, komponennya, terus apa lagi? Mungkin cara membuatnya dan sebagainya, itu kan mengumpulkan data. Itu ditabelkan atau dibuat, yang itu nanti dipresentasikan anak, tidak hanya verbal, dibuat slide-nya itu loh. Slide anak, misalnya kalau itu berupa tabel atau di Word ya dia nulis di situ. Nanti ketika dia presentasi ya dimunculkan sehingga anak lain mencermati. Apalagi kalau kelompok itu kan tidak beda semua, ada yang sama misalnya. Wah itu salah, itu ada misalnya komponen itu tidak ada itu misalnya itu. Komponennya itu kurang tepat. Nah, fungsi dari komponen itu ya temannya kan bisa mencermati nanti ketika dia presentasi. Nah itu dia presentasi. Nah, habis presentasi ada pertanyaan biasanya. Mengapa ada komponen pepton di dalam media itu? Nah, itu. Mengapa media itu hanya untuk menumbuhkan Enterobacterium saja? Mengapa media itu hanya untuk menumbuhkan Escherichia coli saja? Tadi media itu untuk apa? Diferensiasi ya tadi. Betul ya, diferensiasi ya? Iya betul, untuk yang rekonci untuk diferensiasi. Mengapa media itu digunakan untuk diferensiasi? Setelah ada tadi mengumpulkan data, ada tabel, bisa tabel atau mungkin, tapi lebih bagus tabel atau poin-poin apa yang dikumpulkan datanya itu. Ada pertanyaan diskusi, Bu, di LKPD itu pertanyaan diskusi. Seperti itu misalnya, mengapa harus ada komponen ini? Mengapa itu untuk diferensiasi? Ya itu kan nanti mereka berdiskusi, itu yang lama diskusi itu. Nah, sampai wah bagus sekali Anda sekarang sudah mengerti karakteristik dari suatu
media. Minggu depan kita akan mencoba mempraktekkan, kan begitu. Nangkep ya Bu? Alurnya apa yang saya sajikan ya? Iya Pak, nangkep. Oke, enggak apa-apa Bu, yang semangat, insya Allah nanti sambil berjalan. Ada pertanyaan di diskusi itu, mengapa setelah expanded bisa digunakan? Nanti jawabannya, wah nanti beracun, nanti kan ada yang jawab gitu. Oh kalau sudah itu maka mungkin kok kandungan-kandungan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa lagi untuk menumbuhkan, kan? Jawabannya macam-macam. Dan selain mengamati bahan tadi, juga bisa perlu menelusuri referensi tertentu itu. Sematkan link ya. Coba untuk bisa menjawab diskusi ini, cermati link-link berikut untuk bisa lebih bagus lagi menjawabnya. Saya kira itu Ibu, monggo kalau ada yang mau ditanyakan ke saya. Pak Yuni dan Bu Titik, terima kasih banyak atas saran dan masukannya yang kepada saya khususnya memang yang selalu terus harus belajar, terutama dalam memberikan pengajaran ya. Siswa pun antusias mengikutinya, alhamdulillah. Hanya mungkin hari ini terima kasih banyak Bapak, saran dan masukannya sangat memberikan penguatan kepada kami untuk lebih baik lagi, kemudian untuk mengaplikasikan ilmu keguruannya untuk lebih ditingkatkan lagi. Terima kasih banyak Pak Yuni.